Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Eh, Kali ini saya akan coba mengulas lagi mengenai matematika. Dalam hal ini, saya akan membahas mengenai materi pemodelan matematika. Ini salah satu mata kuliah yang saya ambil di semester 7, di mana pada materi ini kita akan coba menyelesaikan studi kasus pemilihan lukisan terbaik. Nah, sebenarnya soal-soal di pemodelan matematika tidak melulu mendapatkan jawaban yang eksak. Jadi bisa saja jawabannya merupakan pendekatan dan belum tentu strategi-strategi yang dilakukan itu bersifat mutlak benar, tetapi bersifatnya relatif. Jadi benar dengan alasan tertentu. Karena tidak semua masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dapat dimodelkan dengan mudah, dan biasanya di dalam memodelkan itu terdapat beberapa hal yang diabaikan atau diasumsikan begitu. Nah, ini masalah yang akan kita selesaikan. Jadi masalahnya itu seperti ini. Ada seorang kolektor seni yang akan menyumbangkan koleksinya ke museum. Nah, setiap museum hanya diperbolehkan milih satu lukisan saja. Seorang yang pandai ya dalam bidang kesenian, yaitu Antoine, dia dipercaya oleh Galeri Museum Nasional untuk menilai lukisan yang akan menjadi koleksi museum tersebut. Jadi Antoine ini bisa jadi menjadi seorang penasehat begitu, di mana saran-sarannya akan selalu diterima. Jadi ketika Antoine berkata lukisan ini bagus, maka direkturnya akan setuju. Jadi benar-benar seorang yang dipercaya. Nah, tetapi di sini ada informasi bahwa seluruh lukisan itu berbeda. Dalam hal ini berbeda yang dimaksud adalah dalam hal kerelatifan terbaiknya. Jadi setiap lukisan ada tingkatan bagus, lebih bagus dari yang mana begitu. Tidak ada yang benar-benar sama. Ini ada 3 contoh lukisan: Skrik, kemudian Female and Pours, dan Mercier de Parel. Nah, tapi ada masalah karena keterbatasan waktu dan masing-masing museum kan memperebutkan lukisan. Maka kolektor tersebut memaksa Antoine untuk melakukan hal-hal ini. Ada 7 aturannya. Aturan yang pertama, dia tidak dapat melihat lukisan apapun sebelum ditampilkan secara resmi. Jadi tidak boleh mencontek. Kemudian yang kedua, lukisannya ditampilkan satu persatu dan acak. Jadi tidak tahu urutannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, setiap lukisan dia punya 2 opsi, memilih atau menolak. Kalau dia memilih, maka lukisannya harus diambil atau ditinggalkan ya. Kalau dia menolak, maka dia tidak dapat kembali lagi. Jadi artinya itu ketika misalkan dia sudah menolak sebuah lukisan, terus dia ambil lukisan lagi, ternyata lukisan-lukisan tersebut ternyata lebih jelek dari yang dia tolak tadi, dia tidak dapat kembali. Artinya keputusannya hanya sekali saja untuk menghemat waktu. Kemudian di sini jumlah lukisan diketahui. Jadi si Antoine ini tahu berapa lukisannya, banyaknya berapa, tapi kita tidak diberitahu. Nah, untuk yang masalah terakhir, dia tahu peringkat relatif dari lukisan yang ditampilkan. Artinya apa? Artinya Antoine ini tahu lukisan, misalkan lukisan A lebih baik dari lukisan B, lukisan C lebih baik dari lukisan D, itu diketahui. Jadi dia mengetahui, kan seorang pelukis. Kemudian tidak ada informasi lain. Nah, bagaimana Antoine akan memutuskan lukisan mana yang terbaik? Nah, untuk menyelesaikan seperti ini, kita akan coba melakukan pendekatan. Tapi sebelum itu, di sini saya tampilkan asumsi. Jadi diasumsikan terdapat n lukisan. Tadi diasumsikan bahwa lukisannya diketahui, maka diasumsikan di sini ada n buah lukisan, di mana n ini melambangkan bilangan asli. Misalkan lukisan-lukisan tersebut adalah lukisan X1, X2, X3 sampai Xn, dan berlaku X1 lebih dari X2, lebih dari X3, lebih dari hingga lebih dari Xn. Apa arti Anda lebih dari? Di sini saya definisikan
X1 lebih dari X2 artinya lukisan X1 lebih baik dibanding lukisan X2. Jadi di sini kita menggunakan definisi sendiri ya, diperbolehkan karena ini merupakan suatu asumsi. Artinya nanti kalau ketemu tanda lebih dari itu artinya lebih baik. Nah, lukisannya lebih baik. Nah, tanda ini ya mengindikasikan bahwa X1 lebih baik dari X2, X2 lebih baik dari X3. Otomatis lukisan yang terbaik adalah lukisan X1. Oke. Nah, di sini akan saya coba selesaikan yang nomor 1 ya, ini poin pertama. Poin di sini bukan mengindikasikan menjawab nomor sebelumnya tadi, bukan. Nomor di sini itu hanya poin-poin saja. Tidak ada maknanya. Nah, yang pertama, andaikan terdapat n buah lukisan, maka peluang mendapatkan lukisan terbaik baik di urutan yang pertama, yang kedua, yang ketiga maupun yang terakhir lah, itu nilainya tetap sama, yaitu seper n. Dari mana? Ya kan lukisan terbaik cuma ada satu, lukisannya ada n, jadi ya seper n. Banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, contoh sederhananya, misalkan n itu 2, maka peluang untuk mendapatkan lukisan terbaik setengah ya, baik di lukisan pertama maupun lukisan yang terakhir. Untuk n sama dengan 3, peluangnya sepertiga. Oh ya, tanda P X1 artinya peluang untuk mendapatkan X1, di mana X1 ini adalah lukisan terbaik. Kemudian untuk yang poin 2, andaikan terdapat 3 lukisan yaitu X1, X2, X3, di mana X1 lebih dari X2 lebih dari X3. Artinya lukisan yang terbaik di sini X1, yang kedua X2, dan yang paling tidak baik ya itu X3. Nah, maka urutan-urutan yang mungkin ya, artinya urutan tampilnya itu kan ada ini, ada X1, X2, X3, X1, X3, X2 dan seterusnya. Yang jelas totalnya ada 6. Dari mana 6 ini? Kita kan mau menempatkan 3 objek dengan 3 posisi, otomatis kan ya permutasi 3 dari 3 yang nilainya nanti 3 faktorial atau 6. Nah, jadi ternyata ada 6 urutannya seperti ini. Nah, kemudian misalkan kita ajukan sebuah strategi. Strateginya yaitu lukisan yang pertama kali tampil harus ditolak. Jadi apapun yang lukisan pertama kali muncul harus ditolak. Kemudian apabila ada lukisan selanjutnya yang lebih baik dari lukisan yang pertama, jadi yang ditolak pertama tadi, maka lukisan tersebut harus dipilih. Nah, otomatis kan ini mau mencari lukisan X1, maka cara ini akan berhasil hanya dalam 3 cara ini, 3 urutan ini, yaitu X2, X1, X3, X2 ditolak, X1 diterima, X2, X3, X1, X2 ditolak, muncul X3. Nah, tetapi X3 kan lebih jelek dari X2, maka ditolak juga. Muncul X1, X1 lebih dari X2, maka diambil X1, dapat. Kemudian X3, X1, X2, ya jelas X3 ditolak, diambil X1. Maka peluangnya berapa ini? Ada 3, ruang sampelnya ada 6, berarti 3/6, ya sederhananya setengah. Nah, di sini saya tambahkan beberapa kejadian yang mungkin. Jadi kejadian yang mungkin pertama adalah andaikan lukisan yang muncul pertama kali adalah lukisan X1. Jadi misalkan lukisan X1 yang muncul pertama kali, maka peluang untuk mendapatkan lukisan terbaik adalah 0/2. Dari mana nilai 0/2 ini? Kalau kita perhatikan dari 3 kemungkinan yang berhasil tadi, itu kan depannya ada X2, di sini ada X2 juga, di sini ada X3. Otomatis yang depannya X1 itu tidak ada, jadi 0. Nah, ruang sampelnya hanya ada 2 ya, hanya ada 2 kemungkinan. Ketika X1 ada di depan, itu cuma ada 2 kemungkinan urutan, yaitu X1, X2, X3 dan X1, X3, X2. Jadi peluangnya adalah 0/2. Nah, misalkan lukisan X2 muncul pertama kali, berarti di sini kan X2-nya ada 2 ya, berarti ya 2/2. Kemudian ketika X3 muncul pertama kali, di sini ada 1, berarti ya 1/2. Tentu ketika kita jumlah ini nilainya 0 tambah 2 tambah 1, 3/2. Tapi kan ini peluang yang tidak untuk dijumlahkan ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah tadi kita andaikan ada 3 lukisan. Sekarang kita perluas. Misalkan ada 4 lukisan, yaitu X1, X2, X3, X4. Di mana X1 ya lebih baik dari X2, lebih baik dari X3, lebih baik dari X4. Maka yang terbaik di sini tetap X1. Sehingga banyaknya urutan yang mungkin adalah
cara menempatkan 4 objek, 4 lukisan dalam 4 posisi, yaitu permutasi 4 dari 4. Ya, 4 faktorial dibagi 4 min 4 faktorial. Ketemunya 24. Ya, 24 itu ini. Ini 24 posisi yang mungkin. Nah, kemudian untuk yang kasus A, kejadian A, saya juga mengajukan strategi bahwasanya lukisannya yang pertama kali tampil harus ditolak. Apabila ada lukisan selanjutnya yang lebih baik dari lukisan pertama, maka lukisan tersebut harus dipilih. Jadi caranya sama dengan yang nomor sebelumnya tadi. Sehingga cara ini akan berhasil saat urutan ini. Jadi ini seperti yang saya jelaskan sebelum tadi, misalkan ini X3, X4, X1, 2, X2. Ketika X3 berarti tampil pertama ditolak, X3 ditolak. Kemudian muncul X4. Nah, X4 ini kan lebih jelek dari X3, maka X4 ditolak juga. Muncul X1. X1 kan lebih dari X3, berarti diambil X1, dapat X1. Nah, dengan cara yang serupa ternyata ada 11 kemungkinan. Maka peluangnya adalah 11/24. Dari mana? 24 ini adalah ruang sampelnya. Nah, banyaknya ruang sampel. Nah, kemudian untuk yang B, seperti yang sebelumnya tadi, misalkan X1 muncul pertama kali. Nah, dari 11 kejadian ini, ketika X1 ada di depan ternyata tidak ada satupun, maka peluangnya 0/6. 6 di sini artinya X1 kita taruh depan. Nah, kemudian masih ada sisanya 3 objek untuk menempati 3 posisi. Otomatis sama saja menghitung dengan permutasi 3 unsur dari 3 ya. Ya, permutasi 3 ketemunya adalah 3 faktorial atau 6. Makanya di sini banyaknya ruang sampelnya ada 6. Peluangnya 0/6. Dengan cara yang serupa, misalkan X2 di sini juga ada 6, berarti 6/6, 3/6, 2/6. Ini caranya mirip. Nah, kemudian strategi yang mirip. Apa maksudnya? Tadi kan kita punya strategi bahwasanya kita apapun lukisan yang tampil pertama kali kita tolak. Kemudian lukisan yang tampil selanjutnya dan itu lebih baik dari yang pertama itu harus diterima, harus dipilih. Nah, kemudian saya mengajukan strategi yang mirip untuk memperumum kasus ini. Misalkan terdapat N buah lukisan, ya, jadi sekarang lukisannya benar-benar ada N-nya bilangan asli, maka akan terdapat permutasi N dari N, ya, N faktorial urutan lukisan yang akan tampil, menempatkan N unsur untuk N posisi, N lukisan untuk N posisi. Antoin akan mendapatkan lukisan terbaik, yaitu X1, tentunya setelah melewati sebanyak K lukisan yang dia tolak, ya, termasuk lukisan yang pertama nanti akan ditolak. Nah, tapi caranya mirip, enggak sama ya, tidak sama tapi mirip. Jadi strateginya apa? Antoin disarankan menolak separuh lukisan yang tampil pertama kali, kemudian ketika ada lukisan yang tampil selanjutnya dan itu lebih baik dibandingkan salah satu dari separuh lukisan pertama tadi, maka lukisan itulah yang harus dipilih. Jadi di sini yang berbeda adalah di sini ya, bahwa yang dibandingkan itu salah satu dari separuh lukisan pertama. Tidak hanya lukisan pertama, tapi separuh ya. Misalkan ada salah satu dari separuh lukisan pertama itu ada yang lebih jelek dari lukisan yang tampil selanjutnya, maka lukisan yang tampil selanjutnya itu harus dipilih. Nah, strategi ini akan berhasil dalam berbagai kondisi. Salah satunya misalkan kondisi ketika lukisan X2 muncul di N/2, N/2 ini separuh ya. Ketika lukisan X2 itu lukisan yang terbaik kedua, muncul di separuh lukisan pertama. Dan lukisan X1 muncul di separuh lukisan yang kedua. Ya, kenapa X1 harus muncul di separuh lukisan kedua? Ketika X1 muncul di separuh lukisan yang pertama, ya gagal, kita nggak jadi dapat apa-apa karena separuh lukisan yang pertama harus ditolak. Kenapa di sini harus X2 muncul di N/2 lukisan pertama? Nah, itu salah satu kondisinya, salah satu kondisi yang mungkin ya, tidak mutlak. Ada kondisi-kondisi lain yang tidak diperhitungkan di sini. Nah, kejadian ini akan dianalisa menggunakan peluang bersyarat sebagai berikut. Misalkan X adalah kejadian munculnya lukisan X1 di separuh lukisan kedua, dan Y adalah kejadian munculnya lukisan X2 di separuh lukisan pertama. Maka berlaku peluang bersyarat X bersyarat Y sama dengan peluang X iris Y dibagi peluang Y. Atau
peluang X iris Y sama dengan peluang Y dikali peluang X bersyarat Y. Nah, sebagai contoh, misalkan terdapat 1000 lukisan. Contohnya misalkan terdapat 1000 lukisan, maka diperoleh N sama dengan 1000. N di sini banyaknya lukisan. Nah, Y adalah kejadian munculnya X2 di N per 2, berarti 1000 per 2, 500. Munculnya X2 di 500 lukisan pertama. Artinya X2 memiliki 500 pilihan posisi dari 100 posisi yang disediakan, sehingga peluangnya adalah 500 per 1000. PY sama dengan setengah, 500 per 1000 itu setengah. Nah, X bersyarat Y adalah kejadian munculnya X1 di separuh lukisan yang kedua, di 500 lukisan kedua, ketika, jadi sudah terjadi dulu, X2 nya sudah terjadi dulu, ketika X2 telah tampil di 500 lukisan pertama. Ini bedanya peluang bersyarat dengan peluang biasa. Jadi peluang X bersyarat Y adalah peluang munculnya X ketika Y sudah terjadi. Di sini Y sudah X2 sudah menempati posisi 500 lukisan pertama. Nah, artinya X1 ini memiliki 500 pilihan posisi ya. Posisi ke 501 sampai 1000 itu kan ada 500 posisi. Dari 999 posisi. Loh kok 999 kok enggak 1000? Iya, karena sudah ada satu posisi yang ditempati oleh X2. Sehingga diperoleh peluang X bersyarat Y 500 per 999. Menggunakan rumus tadi diperoleh PX iris Y. PX iris Y artinya apa? Kejadian munculnya X2 di 500 lukisan pertama dan kejadian munculnya X1 di 500 lukisan yang kedua. Itu kan yang kita inginkan. Kita peroleh 500 per 1000 kali 500 per 999 yang nilainya sekitar 0,25025. Tentu ini lebih dari seperempat. Seperempat itu 0,25. Artinya apa bilangan seperempat ini? Nah ya, di sini saya memberikan catatan bahwa kondisi yang saya ambil tadi hanya salah satu kemungkinan. Kemungkinan ada kondisi-kondisi lain yang mana peluangnya lebih besar. Jadi teman-teman bisa mencoba sendiri. Ada nggak misalkan kondisi lain yang peluangnya lebih besar? Misalkan ketika X2 di separuh lukisan yang kedua, apa yang terjadi begitu. Nah, kesimpulannya strategi yang diajukan ini yaitu menolak separuh lukisan yang tampil pertama kali, dan apabila lukisan yang tampil selanjutnya lebih baik dibandingkan salah satu dari separuh lukisan yang pertama tadi, maka lukisan tersebut harus dipilih. Strateginya ini strategi yang diajukan. Jadi separuh lukisan yang pertama ditolak. Kemudian apabila ada lukisan yang lebih baik dari separuh lukisan pertama tadi, lukisan itu harus diambil. Nah, cara ini memang belum tentu benar secara sepenuhnya. Dari mana kita tahu? Karena ternyata ya peluangnya tidak satu kan. Berarti kan strategi ini tidak benar sepenuhnya. Tidak eksak seperti di bidang analisis, karena ini menggunakan teori peluang. Dan kasus-kasus kejadian sehari-hari memang tidak selalu mudah untuk dimodelkan. Tetapi berdasarkan analisa menggunakan kaidah peluang bersyarat, cara ini memiliki ya keakuratan lebih dari 25%. Dari mana 25% ini? Dari seperempat. Jadi ternyata strategi yang saya ajukan ini, yang kami ajukan ini mendapatkan akurasi 25%. Ya walaupun kalau kita hitung-hitung secara matematik 25% itu kan masih seperempat. Artinya kan masih ada 3/4 lagi. Tetapi seperempat pun itu sudah bagus lah. Yang mana sebenarnya permasalahan ini yang saya baca di buku Handbook Mathematics Modeling ternyata memang tidak bisa diselesaikan dengan tingkat keyakinan 100%. Ada beberapa cara-cara lain yang memang tingkat keyakinannya berbeda-beda. Nah, ini salah satu cara yang saya pilih. Nah, mungkin ini masalah yang saya bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin teman-teman yang memiliki saran dan komentar bisa ditulis di kolom komentar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.